Umat Paroki Santo Yusuf Kota Baru yang saya kasihi, hari ini hari Rabu tanggal 18 Maret 2021. Besok adalah hari raya Santo Yusuf, yang kebetulan Santo Yusuf adalah pelindung paroki kita. Yang kebetulan juga tahun ini adalah tahun Santo Yusuf yang dicanangkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Tahun Santo Yusuf yang harus ditandai dengan banyak hal. Namun bukan alasan apa-apa, karena pandemi ini mungkin kegiatan kita juga terbatas. Dan saya menyapa Anda semua, umat saya yang ada di Paroki Santo Yusuf Kota Baru, agar kita semua berani menghayati teladan Santo Yusuf. Dalam novena kita dari tanggal mulai hari pertama sampai hari yang ke-9 hari ini berakhir, ada banyak renungan-renungan yang telah saya kirimkan melalui liturgi dari bidang liturgi kusupan. Saya coba copy paste dan saya kirimkan. Saya harap bahwa homili-homili yang saya kirimkan untuk Anda semua itu juga dapat kita renungkan setiap hari. Saya pun juga belajar, juga merenungkan homili itu yang saya bacakan dan juga saya kirimkan. Tentu Santo Yusuf mempunyai sebuah teladan yang luar biasa bagi kita. Tidak banyak hal yang dikatakan dalam kitab suci tentang Santo Yusuf, tetapi ada orang mengatakan pada saya begini: Santo Yusuf adalah Savior of Savior, artinya adalah penyelamat dari sang penyelamat. Wah, ini luar biasa. Di mana letaknya? Adalah letaknya ketika Santo Yusuf itu menyelamatkan Yesus dari kejaran Herodes, lari dibawa ke Mesir, ya. Ketika Herodes dengan ngamuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun, ya, di Bethlehem, maka Yusuf membawa Yesus ke Mesir. Nah, ini di sana Savior of Savior, Santo Yusuf penyelamat dari sang penyelamat. Ini luar biasa ini, ya. Dimana dikatakan dalam perenungan yang kita dapatkan dari perenungan pertama sampai perenungan hari ke-9, betapa luar biasanya Santo Yusuf ini, ya. Dimana akal sehatnya dalam mencintai Bunda Maria itu terkalahkan, atau bukan terkalahkan, artinya tunduk kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pun didapatkannya dari perjumpaannya dengan Tuhan melalui mimpi. Ini juga suatu hal yang menarik. Anda pun juga pernah gelisah toh dengan mimpi-mimpi kita, ya. Mimpi ketiban durian, mimpi gigit ular, mimpi apa lagi yang menggelisahkan itu, ya. Mimpi gigi tercabut, mimpi apa lagi yang biasa menggelisahkan itu, ya. Mimpi bertemu dengan orang udah mati, ya, itu juga menggelisahkan kita. Tetapi Yusuf menemukan mimpi adalah bertemu dengan malaikat Tuhan, menemukan kehendak Tuhan, kemudian mengambil Yesus dibawa ke Mesir, dari Mesir dibawa lagi ke Nazaret, ya, luar biasa, ya. Kemudian Santo Yusuf pun juga dengan rendah hati di sana membiarkan sabda Tuhan, membiarkan kehendak Tuhan pun juga terlibat dalam hidupnya. Mendidik Yesus dalam suka dukanya, tidak dapat apakah dalam hidupnya ketika mengambil kehendak Tuhan itu ada banyak mujizat dalam hidupnya. Tentu saja keselamatan perjalanan yang luar biasa dari Nazaret ke Bethlehem, dari Bethlehem ke Mesir, dari Mesir kembali ke Nazaret, itu kemudian menemukan banyak tantangan tentu saja, dan didapatinya keluarga ini selamat. Ini pun juga harus dilihat sebagai karya Tuhan yang senantiasa mendampingi keluarga ini. Ada banyak perenungan, saudara-saudara terkasih,
Santo Yusuf apakah menjadi pribadi yang menjadi motivasi dalam hidup keluarga kita masing-masing, motivasi bagi setiap pribadi yang ada di paroki Santo Yusuf Kota Baru. Kita temukan pribadi Santo Yusuf yang luar biasa ini sebagai kekuatan dalam hidup menggereja. Di mana letak kekuatannya? Kekuatannya adalah ketika Santo Yusuf ini meletakkan Yesus sebagai pusat hidup mereka. Yesus menjadi pusat keluarga Nazaret. Yesus, Maria, dan Yusuf, di mana kita sebut sebagai keluarga kudus. Dan keluarga ini meletakkan Yesus sebagai pusat hidupnya. Untuk itu, sebuah gambaran yang tidak sukar kalau kita mau mengatakan bahwa sejauh mana Yesus itu menjadi pusat hidup kita, sejauh mana Yesus menjadi pusat keluarga kita, sejauh mana Yesus menjadi pusat dalam orientasi hidup kita sehari-hari, dalam hidup keluarga, bersahabat, bahkan bekerja. Sebagai tukang kayu, bahkan Yesus dikatakan sebagai anak tukang kayu, akan dicap sebagai orang miskin. Bahkan dalam persembahan pun hanya 2 ekor anak terkubur. Tidak malu, Yusuf tidak malu dan tidak menyalahkan Tuhan bahwa dia hanya mampu mempersembahkan 2 ekor burung terkubur, dan tidak malu bahwa Yesus pun hidup sebagai anak tukang kayu, ya, mendampingi Yesus, membina Yesus dalam sebuah kesederhanaan sebagai anak tukang kayu. Dia pun tidak menuntut pada Tuhan. Mengapa tidak kaya? Mengapa tidak jadi ini? Tidak jadi itu, ya. Sekali lagi ini juga menjadi teladan bagi kita bagaimana keluarga Nazaret menjadi teladan bagi keluarga kita. Tentu ada banyak perenungan yang menarik di sana, dari renungan hari pertama sampai hari ke-9. Saya sendiri sungguh-sungguh menemukan banyak masukan-masukan di mana keluarga Kristiani juga mendapatkan tantangan banyak hal. Terlebih keluarga Kristiani bertemu dengan paham-paham yang sedang bergulat saat-saat ini, yaitu banyak hal yang dihadapi. Yang sangat jelas adalah bagaimana keluarga Kristiani diutuh, keluarga Kristiani utuh, hidup satu laki-laki, satu perempuan, seumur hidup, tak terceraikan, terarah kepada kesejahteraan dan kelahiran, dan terbuka terhadap kelahiran anak. Persekutuan suami istri ini diikat dalam ikatan sakramen. Ini sebuah hal yang tidak mudah pada zaman sekarang ini. Orang mau bersama seumur hidup, satu laki-laki, satu perempuan, tak terceraikan. Ada banyak paham-paham yang menggerogoti ini. Ada yang mau satu laki-laki lebih daripada satu perempuan. Ada yang mau satu perempuan banyak laki-laki. Atau yang sekarang sedang heboh sampai Vatikan mengeluarkan bahwa ada banyak orang yang pengen menikah sesama jenis, laki-laki mau menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, ya. Dikatakan gereja tidak manusiawi, tidak bisa memberikan peluang pada kaum homoseksual, pada LGBT. Sampai detik hari ini gereja masih menggarisbawahi bahwa perkawinan itu hanya satu laki-laki dan satu perempuan, seumur hidup, tak terceraikan, terarah kepada kesejahteraan, yaitu apa yang baik bagi istri, apa yang baik bagi suami. Suami menjadi karunia bagi istri, dan istri menjadi karunia bagi suami. Dan ini kalau dua-duanya menjadi teladan saling mencintai adalah sebuah guru besar bagi anak-anak bagaimana hidup saling mengasihi. Mudah-mudahan besok kita semua merayakan hari raya Santo Yusuf. Umat paroki Santo Yusuf Kota Baru mengambil sikap hening,
berusaha mencari misa live streaming yang berada di dalam kota yang sehat, ya, bisa hadir dalam Ekaristi yang diawali dengan doa jalan salib jam 6 sore, ya, dan besok termasuk hari raya, ya, termasuk melakukan salah satu 5 dari perintah gereja, yaitu hormatilah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Besok itu adalah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Besok warna liturgi tidak warna ungu tetapi warna putih, yaitu hari raya Santo Yusuf. Ya. Umat, selamat berjuang, selamat merayakan hari Santo Yusuf. Mari bersama-sama kita belajar, kita menimba kekuatan teladan dari kekuatan keluarga Nazaret, teristimewa dari Santo Yusuf sendiri, yang biasanya kita menimba kekuatan dari yang sumber, yaitu Yesus sendiri, Bunda Maria, tetapi kali ini kita diajak lebih mendalam lagi, yaitu melihat teladan Santo Yusuf, bagaimana melihat Tuhan, melihat rencana Tuhan, mengambil sikap pada Tuhan, rendah hati mengikuti kehendak Tuhan, dan juga tidak punya pamrih kepada Tuhan. Rahmat ini telah dicurahkan kepada Santo Yusuf sehingga dia menjadi pribadi yang luar biasa, seorang pekerja keras, seorang suami, seorang ayah, seorang sahabat yang layak dibanggakan dan diandalkan. Ya, 1-2 kata yang boleh kita bawa selama permenungan ini, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana saya berjuang memupuk hidup kita agar Yesus menjadi pusat dalam hidup kita, keluarga kita, sehingga saya, saudara, keluarga kita, komunitas kita, paroki kita menjadi pribadi, menjadi komunitas, menjadi paroki yang dapat dibanggakan dan diandalkan oleh banyak orang. Biarlah orang-orang yang ada di sekitar kita mampu melihat keluarga Kristiani sebagai keluarga teladan, mampu melihat keluarga Katolik di paroki Santo Yusuf Kota Baru menjadi teladan panutan bagaimana hidup beragama, bagaimana hidup bermasyarakat, bagaimana hidup gereja. Dan juga tentu semuanya akan diberkat bagi banyak orang. Selamat merayakan Hari Raya Santo Yusuf pada tanggal 19 Maret besok, sehingga hari ini kita bersama-sama menyiapkan peristiwa Hari Raya besok itu dengan sukacita, penuh pengharapan di tengah-tengah pandemi. Mudah-mudahan vaksin yang kita masukkan ke dalam tubuh kita menjadi kebal, dan kita masukkan vaksin yaitu semangat Santo Yusuf, agar kita pun juga mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan, mempunyai ketahanan untuk menghadapi banyak tantangan, persoalan pribadi maupun keluarga di tengah banyak hal yang saat ini harus kita hadapi. Umat sekalian, umat Kota Baru, paroki Santo Yusuf Kota Baru, Tuhan memberkati.